Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rahbi rahlil sadri wa yassirli amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan ceramah yang bertema ridho terhadap ketentuan Allah. Ridho terhadap ketentuan Allah. Tema kali ini saya terinspirasi dari Ustazah Oki Setana Dewi, di mana beliau adalah salah satu idola saya. Baik teman-teman sekalian, kita tahu perjalanan hidup manusia terkadang tidak selalu yang kita harapkan. Terkadang kita harus melewati jalan yang terjal setelah sebelumnya kita melewati jalan yang landai. Manusia hidup di dunia ini tidak pernah lepas dari berbagai macam ujian. Baik ujian kebahagiaan, ujian kesedihan, dan memang itu sunnatullah akan terjadi dalam kehidupan kita. Allah menguji untuk mengetahui siapa yang bersyukur dan siapa yang kufur, siapa yang bersabar dan siapa yang berputus asa. Itulah Allah menakdirkan kehidupan kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Karena Allah melihat siapa yang terbaik amalannya di antara kita. Terkadang juga ada di antara kita yang ketika Allah memberikan ujian kesedihan, ujian yang membuatnya down, ujian yang membuatnya terpuruk, dan ada juga yang marah terhadap takdirnya, dan ada lebih parahnya lagi, ada orang-orang yang zalim. Padahal Allah tidak mendapatkan kerugian apapun dengan perbuatan kita. Justru kita yang rugi ketika kita marah dan menjauhi kepadanya. Padahal Allah tempat kita bergantung dan tempat kita memohon segala pertolongan. Baik teman-teman semua, ketika kita menyikapi berbagai macam ujian yang silih berganti dalam kehidupan kita, maka ada satu ayat yang sebenarnya bisa menghibur kita untuk senantiasa beriman kepada takdirnya, untuk menerima ketentuan dari Allah. Itu dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Apa kata Allah dalam surah ini? Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi kita lihat bahwa ayat ini adalah ayat yang memiliki hubungan sangat erat dengan prinsip keimanan, yaitu iman kepada qada dan qadar, iman kepada takdirnya, tahu bahwa semua yang terjadi adalah ketentuannya dan semuanya baik. Kita lihat bagaimana kisah para nabi yang tidak mengenakan, tapi ternyata ada hikmah di dalamnya. Kita lihat contoh kisah Nabi Musa alaihissalam dengan ibundanya. Lihat dan rasakan bagaimana kalau kita menjadi ibunda Nabi Musa alaihissalam pada saat itu. Dan pada saat itu Firaun hendak membunuh bayi laki-laki hidup-hidup. Maka yang dilakukan oleh ibundanya Nabi Musa adalah mengalirkan anak bayi itu ke dalam sebuah keranjang dan dialirkan di air laut. Bayangkan,
Seseorang ibu tidak ada yang tega melepaskan anaknya begitu saja. Perasaan tidak enak, anak bayi ditinggalkan sendiri di atas keranjang, dialirkan di atas laut. Dan ibunda hanya bisa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Tapi kita lihat apa yang terjadi setelah bertahun-tahun lamanya. Baru kita lihat ada hikmahnya, bahwa Nabi Musa alaihi salam pada akhirnya dibesarkan oleh raja di Mesir dan akhirnya menjadi seseorang nabi yang sangat luar biasa. Tetapi harus melewati hal-hal yang susah, sedih, dan terluka. Setelah itu lihat dan rasakan bagaimana balasan Allah terhadap orang-orang yang mampu melewati masa-masa sulit. Adapun beberapa hikmah Allah memberikan musibah kepada kita, karena adanya musibah yang Allah berikan kepada kita, maka kita menjadi orang yang lebih berempati, lebih bersimpati, dan lebih mengasihi sesama. Kalau kita dikasih bahagia terus, dikasih nikmat terus, tidak terbentuk rasa simpati kita. Tapi kalau kita diberi ujian-ujian kesedihan, ujian kebahagiaan, maka kalau ada orang-orang yang mengalami kejadian serupa, kita akan bisa merasakan dan kita bisa menolongnya. Maka musibah itu mengasah hati kita untuk lebih lembut dan lebih peka. Kemudian musibah itu juga sebagai jalan hidayah. Kita lihat banyak orang yang berubah ketika Allah memberikan ujian kesedihan untuknya. Coba kita lihat, ada ratusan orang di pesantren yang sebagian besar menghafalkan Al-Quran ketika ada kejadian-kejadian dalam kehidupannya. Dan rata-rata kalau ditanya, kenapa menghafalkan Quran? Ayah saya meninggal, ibu saya meninggal, adik saya meninggal, dan atau ada kejadian-kejadian sedih dalam hidupnya yang membuat itu jalan hidayah baginya. Dan untuk menghafalkan Al-Quran, karena tidak sempat berbakti selama hidup bersama dengan orang tuanya, tapi ketika orang tuanya sedang meninggal, salah satu caranya berbaktinya memberikan mahkota kemuliaan dan menjadi para penghafal Al-Quran. Jadi musibah yang terjadi dalam kehidupan kita adalah jalan hidayah untuk kita. Dan kemudian kenapa Allah memberikan ujian kepada kita? Itu untuk menunjukkan bahwa dunia itu rendah dan hina. Dunia itu tidak ada apa-apanya, teman-teman. Musibah itu pasti terjadi kepada kita. Tapi tenang saja, itu tidak berlangsung selama-lamanya. Namanya kesedihan, tidak ada yang abadi. Kebahagiaan tidak ada yang abadi. Dunia itu begitu rendah. Kita ini seperti seseorang musafir yang sebentar saja jalan mengarungi dunia ini dan kemudian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari banyak kata yang telah terucap, dari banyak hal yang telah kita simak bersama-sama, semoga apa yang telah saya sampaikan kiranya menjadi bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.